pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia resmi menutup gelaran Trade Expo Indonesia yang ke-38. Dalam gelaran tersebut, Kemendak mencatat nilai transaksi mencapai 30,5 miliar US dollar atau setara dengan 473 triliun rupiah. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyelenggarakan closing ceremony Trade Expo Indonesia atau TIA yang ke-38 yang berlangsung pada Rabu 20 Desember 2023 di Jakarta. Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendak Didi Sumedi mengatakan angka TIA melampaui target 11 miliar US dollar pada tahun ini. Nilai transaksi ini didukung dari kegiatan bisnis matching sebesar 20 juta US dollar, penandatanganan nota kesepahaman mencapai 24,3 miliar US dollar, dan transaksi harian pameran sebesar 6,11 miliar US dollar. Dirjen Didi menambahkan capaian TIA pada tahun ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia terbukti tangguh di tengah tantangan ekonomi global. Transaksi yang dicapai melalui pelaksanaan TIA 2023 juga menjadi cerminan bahwa produk Indonesia masih menjadi favorit negara-negara mitra dagang. Sehingga secara total capaian kita mencapai 30,5 miliar US dollar. Terima kasih. Ini tentu saja jauh melampaui capaian tahun lalu yang 11 miliar US dollar, dan ini tentu menjadi beban yang berat bagi kita dalam menyelenggarakan Trade Expo Indonesia tahun depan. Mudah-mudahan masih bisa mencapai angka yang sama, syukur-syukur bisa lebih lagi. Selain itu, Dirjen Didi menyebutkan negara-negara dengan transaksi produk terbesar diantaranya yaitu India sebesar 7,58 miliar US dollar, Malaysia 6,32 miliar US dollar, China 5,59 miliar US dollar, Arab Saudi 2,86 miliar US dollar, dan Filipina sebesar 926 juta US dollar. Adapun 5 barang dan jasa yang menjadi penyumbang transaksi terbesar diantaranya batu bara sebesar 13,8 miliar US dollar, chemical and organic sebesar 3,73 miliar US dollar, formal workforce 2,7 miliar US dollar, dan produk elektronik sebesar 652,62 juta US dollar. Dirjen Didi juga menyampaikan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari hasil kolaborasi dari berbagai stakeholder serta pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam TIA 2023. Tentunya ini dihasilkan dari kolaborasi antara semua kita. Ini bukan hasil Kemendak sendiri, tapi ini adalah hasil kolaborasi yang dicapai dari berbagai seluruh stakeholder yang terlibat baik langsung maupun tidak. Sehingga angka ini bisa tercapai dengan baik. Sementara itu, pemirsa, Kementerian Perdagangan mencatat nilai ekspor produk halal Indonesia dari Januari hingga Oktober 2023 mencapai 656 triliun rupiah. Ekspor makanan olahan halal menjadi kelompok produk ekspor halal dengan nilai ekspor terbesar yang mencapai 539 triliun rupiah. Kementerian Perdagangan mencatat nilai ekspor produk halal Indonesia dari Januari hingga Oktober 2023 mencapai 42,33 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 656 triliun rupiah. Ekspor makanan olahan halal menjadi kelompok produk ekspor halal dengan nilai ekspor terbesar yang mencapai angka 34,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 539 triliun rupiah. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendak Didi Sumedi menyebutkan 85% nilai surplus nasional disumbang oleh produk halal. Hal tersebut merupakan kebanggaan bagi Indonesia dan merupakan langkah untuk membantu gerakan konsumsi halal nasional. Selain itu, beberapa komoditas yang menambah nilai ekspor halal yakni pakaian muslim 6,67 miliar dolar Amerika Serikat atau 103,5 triliun rupiah. Produk farmasi 546 juta dolar Amerika Serikat atau 8,47 triliun rupiah dan produk kosmetik 362,49 juta dolar Amerika Serikat atau 5,62 triliun rupiah. Surplus kita di dalam neraca perdagangan untuk produk halal itu mencapai 47,7 miliar US dollar.
Sementara nilai surplus nasional kita secara total semuanya 54,5 miliar US dollar. Jadi intinya apa? 85% itu disumbang oleh produk halal surplus nasional kita. Jadi luar biasa. Pemilihan umum tahun 2024 sudah di depan mata. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengimbau agar aparatur sipil negara tetap menjaga netralitas saat perhelatan 5 tahunan ini berlangsung. Jelang pesta demokrasi yang akan digelar di Indonesia, saat ini juga tengah berlangsung masa kampanye bagi para kandidat yang akan ikut serta dalam pemilihan umum. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengimbau aparatur sipil negara agar tetap menjaga netralitas saat perhelatan 5 tahunan ini berlangsung. Dikutip dari siaran pers Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Anas menekankan ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. Sebab di dalam Undang-Undang Nomor 20/2023 tentang ASN termaktub bahwa pegawai ASN wajib menjaga netralitas. Netralitas yang dimaksud adalah tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan politik. Anas juga menyampaikan ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan umum kepala daerah, mulai dari ikut serta agenda kampanye, fasilitas kegiatan kampanye, hingga penggunaan sosial media yang mendukung peserta pemilu. Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar debat Pilpres 2024. Dalam debat kedua kali ini, calon wakil presiden saling beradu gagasan dengan tema debat ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, hingga infrastruktur dan perkotaan. Komisi Pemilihan Umum kembali menggelar debat Pilpres 2024. Debat kedua ini digelar pada Jumat 22 Desember 2023 berlokasi di Jakarta Convention Center. Berbeda dari debat pertama, kali ini yang akan bertaruh beradu gagasan adalah kandidat calon wakil presiden. Debat akan dilaksanakan selama 120 menit dengan pembagian 6 segmen. Adapun tema debat kali ini yakni ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan, APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Segmen pertama yakni pembukaan dan pembacaan tata tertib, penyampaian visi misi dan program kerja. Segmen kedua dan ketiga merupakan sesi pendalaman visi misi dan program kerja. Nantinya akan ada pertanyaan dari panelis untuk masing-masing cawapres. Segmen keempat dan kelima adalah tanya jawab dan tanggapan antar cawapres. Di sini akan ada proses saling melontarkan pertanyaan dari setiap cawapres. Dan terakhir segmen keenam yang merupakan segmen penutup debat cawapres. Sementara yang bertindak sebagai moderator pada debat kedua kali ini adalah Alvito Deanova, merupakan pemimpin redaksi Detik.com yang telah memulai karirnya sebagai jurnalis sejak tahun 2000, dan Liviana Charlisa merupakan news producer di Kompas TV. Debat akan disiarkan di beberapa stasiun televisi, yakni Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, Kompas TV, dan BTV. Ada 11 panelis yang merumuskan sejumlah pertanyaan pada debat cawapres kali ini, yakni Alam Syah Saragih, anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2016 hingga 2021, Aditya Wardono, ekonom dan pengajar FEB Universitas Jember, Agustinus Prasetyanto, ekonom dan rektor Universitas Katolik Indonesia Atmajaya 2015-2023, Fauzan Ali Rashid, dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Henry Saparini, pendiri dan ekonom Core Indonesia, Hieronymus Roa, wakil rektor bidang akademik dan inovasi IPDN, Poppy Ismalina, Associate Professor di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Retno Agustina Eka Putri, Rektor Universitas Bengkulu 2021-2025, Suharnomo, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef dan dosen FEB Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center of Strategic and International Studies. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kominfo Newsroom hari ini. Sesaat lagi akan hadir debat perdana Cawapres yang akan berlangsung selama 120 menit. Saya Bilki Sabila pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.